Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 10 dan bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak, Ibu dan ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengevaluasi diri, apakah lebih banyak yang telah kita ketahui daripada yang belum kita ketahui, atau lebih banyak yang belum kita ketahui daripada yang sudah kita ketahui? Kalau jujur, seueur keneh nu urang tes terang, seueur keneh nu urang tak cantra. Walaupun menuntut ilmu terus kita lakukan, teliren-liren. Tetapi kalau jujur, mana yang lebih banyak sebenarnya? Nu tos terang, nu teu acan. Kalau jujur, biasanya kalau yang tidak jujur merasa sudah serba tahu. Kalau yang tidak jujur itu. Tapi kalau kita jujur, pasti lebih banyak yang belum kita ketahui daripada yang sudah kita ketahui. Makanya ada yang disebut dengan jahlun. Jahlun. Sering diterjemahkan jahlun itu bodoh. Entah pas atau tidak. Pokok nama bahasa Arab nama jahlun. Bahasa Bali endahnya apa? Ya kurang lebih bodoh. Sebenarnya apa definisi bodoh itu? Dupi jalmi bodoh teh nu kumaha? Cobi gaduh definisi ente. Orang bodoh itu orang yang bagaimana? Guru kami di Persis sering menyampaikan, teu aya nu pinter, aya oge nu rajin. Nu pinter teh teu aya oge nu rajin, nu getol eta aya. Tapi sebutan bodoh kan sudah dari dulu sudah ada. Kira-kira definisi bodoh itu bagaimana? Manawi aya nu gaduh definisi bodoh. Orang yang tidak tahu apa dikatakan bodoh itu. Jami nu teu terang naon anu bodoh teh? Nu teu terang naon? Berarti harus disepakati dulu apa definisi bodoh. Waktu saya menulis sebuah buku dasar-dasar ilmu usul fikih dan qawaid fikhiyah, jadi sayang yang kita baca kalau tidak ditulis, kalau tidak dicatat, lebar. Nu diaos tapi teu dicatet gitu. Makanya kita tulis. Guru kita menyampaikan kalau mengajar satu buku
maka minimal harus punya referensi 10 katanya. Upami ngaulang hiji buku kedah gaduh rujukan 10 buku rujukan. Di perjalanan kita menyusun buku usul fikih ini, kita mendapat banyak temuan-temuan baru. Di antaranya definisi jahlun atau bodoh yang tadi. Yang kita temukan adalah adamul ilmi bisyai min haqqihi an yu'lama. Itu baru jahlun katanya. Itu baru bodoh. Kartos deh Bu. Pamit ke hartos nu nembe jahlun sanes. Tak cantang tos keheula. Pahami dulu definisi ini. Jahlun itu katanya adamul ilmi, tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Bisyai'i, sesuatu. Sesuatu yang mana? Min haqqihi an yu'lama. Sesuatu yang mestinya diketahui. Mestinya diketahui. Kedah nate urang terang. Teterang urusan nu kedahna terang, itulah jahlun. Manawi kahartos eta oge. Tuh, upami teu kahartos jahlun sanes ya. Tidak mengetahui sesuatu apa? Tidak umum, tidak mutlak. Sesuatu yang semestinya diketahui. Kata Quran, kata hadis, kita harusnya tahu. Lalu kita tidak tahu tentang urusan hal ini tersebut. Itulah jahlun. Ibu, bapak tahu cara menanam pohon kelapa? Melak tangkal kelapa, terang teu? Carana terang teu? Henteu, jahlun bukan. Jahlun bukan. Bukan. Wios teu terang oge. Bukan jahlun. Bapak Ibu tidak tahu cara dagang. Kenteng, pepes, teh kenteng ada. Teu tiasa ngalereskeun kenteng pepes, jahlun bukan. Kenapa? Jahlun itu tidak mengetahui sesuatu yang semestinya diketahui. Kalau tidak tahu Allah itu siapa, zatnya, namanya, sifatnya, jahlun bukan. Dupi zat Allah teh saha, dupi nami-nami Allah teh saha wae, dupi sifat-sifat Allah teh kumaha wae. Bila kita tidak mengetahui ketiga urusan ini, jahlun bukan. Jahlun sanes. Tidak tahu Allah, jahlun bukan. Kalau kita tidak tahu Rasul itu siapa, jahlun bukan. Terkenal ka Rasul itu jahlun bukan. Apakah kepada Rasul kita harus kenal? Harus, mesti. Kalau kita tidak tahu urusan-urusan agama, jahlun bukan. Terang urusan-urusan agama, jahlun bukan. Kenapa jahlun? Karena tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama, mestinya kita tahu. Kalau tidak tahu, itulah jahlun. Bahkan bukan hanya jahlun. Ibnu Athir dalam bukunya An-Nihayah, orang sering menyebutnya kamus hadis. Ibnu Manzur dalam kamusnya Lisanul Arab mengatakan bukan hanya jahlun, itulah jahiliyah. Jahiliyah itu tidak mengetahui Allah, tidak mengetahui Rasul, tidak mengetahui
agama. Neme jahlun, kalau tidak tahu urusan yang memang tidak tahu juga tidak apa-apa, teterangge tesawios-wios, itu tidak termasuk kategori jahlun, merujuk kepada definisi yang tadi. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu tentang Allah. Kalau tidak, nyawayahna we urang masih kene disebat jahlun. Padahal jenjang pendidikan sudah selesai. Tapi ka Allah tak acan kenal kene. Umpamanya kita ridho disebut jahlun. Ridho. Ya kedah ridho we. Tekeng diangles gitu. Tapi kedah diangken. Apakah kita sudah mengenal Allah sampai saat ini? Dugi kadanget ayeuna ya. Ayeuna teh sesih naon, Bu? Jumadi ula Desember. Oh, Jumadi sani. Asa Desember dina kalender simkuring. Akhirnya kita ikut arus yang besar. Almanak gaduh gitu. Tapi nu dietang mah anger Desember gitu. Sekarang bulan Desember, bulan bungsu 2023. Apakah kita sudah mengenal Allah? Sudah pasti, tapi kadarnya, kadar mengenal Allahnya sejauh mana? Insya Allah bukan lagi level TK mengenal Allahnya. Insya Allah mengenal Allahnya bukan hanya level SD. Mengenal Allahnya bukan hanya level SMP. Bukan hanya level SMA. Sudah level mana kira-kira? Kenal sareng Allah. Karena menurut Quran dan hadis inilah kunci yang membuat seseorang semangatnya berkobar untuk beribadah dan taat kepada Allah, karena kadar pengenalannya kepada Allah sangat tinggi, yang membuat seseorang tercegah, terhalang melakukan maksiat dan dosa karena ukuran pengenalannya kepada Allah begitu tinggi. Ruangan ini diawasi CCTV bukan karena itu yang membuat orang meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek dalam arti sebenarnya. Tapi sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak nama dan sifat Allah itu. Di antaranya adalah Asy-Syakur atau Asy-Syakir. Yang satu wajan fa'ul syakur, yang satu wajan fa'il syakir. Ini salah satu nama, juga sifat Allah. Dietang hiji, padahal dua isinya. Syakur, syakir. Dihitung satu tapi isinya dua. Seperti cikopi, Bu. Cikopi itu ya kirang amis, nya tuh. Pan cikopi. Aya cikopi amis? Teu aya. Nu amis mah naon? Gula gitu. Mah, Bu, kurang amis cikopi teh. Saur ibu teh nya tuh, Pak. Pan cikopi. Dah yang amis mah digulaan gitu. Disebat nama cikopi we. Nu dipuji upami raos, ni raos cikopi teh. Coba kalau kita jadi gula. Punung, Bu. Punung. Nah, jasa saya kamu laku itu. Tapi nu disebut-sebut hanya kopi. Untung gulana tepunungan. Tara disebat-sebat tapi ikhlas gitu. Ridho.
demi kopi. Satu syakur, dua syakir. Kira-kira apa makna sifat Allah yang ini? Di antara nama dan sifat gitu. Ya nama, ya sifat. Karena Allah itu selalu sinkron nama dan sifat itu. Kalau namanya begitu, sifatnya pun demikian. Beda dengan manusia. Nami-nami, sifat nama. Kadang-kadang bertolak belakang dengan nama. Baru juga bangun tidur, tijedur, sageng nog didi. Baru bangun tidur, keluar dari kamar, cucunya membuang apa? Kulit pisang sembarangan. Atau tiseredet, tos tijedur, tiseredet. Keluar tina pagar bumi, becak gigi 5, gigi 6 gitu ya sekarang ya. Ngebut. Teluak liek heula tertabrak akhirnya. Sampai dirawat di rumah sakit. Di grup WA disebar pas selamat dirawat di rumah sakit. Siapa yang dirawat di rumah sakit? Pas selamat. Pas selamat. Namina teh pas selamat, tapi kenyataannya tijeduk ongko, tisilirit ongko, katabrak beca ongko, 3 kali, cilakan aja. Perlu diubah tidak namanya? Setelah kecelakaan itu, tekedah. Danami, ya Kalau Allah beda, nama dan sifat selalu sinkron. Apa makna syakur atau syakir? Al-Badr, pendeknya Al-Badr, beliau menulis buku Fiqhul Asma'il Husna, memahami nama-nama Allah dengan benar. Nami Allah nu ieu teh maksadna naon? Nama Allah yang itu maknanya apa? Fiqhul Asma'il Husna. Kata beliau, makna asyakur dan asyakir adalah alladzi la yudhi'u indahu amala amilin. Kalau tidak salah hanya seringkas itu definisinya. Alladzi la yudhi'u, yang tidak menyia-nyiakan. Tidak menyia-nyiakan indahu, di sisinya, amala amilin, amal seseorang. Yang tidak suka menyia-nyiakan di sisinya amal seseorang, kebaikan seseorang. Kalau seorang hamba berbuat baik, Allah tidak pernah menyia-nyiakan di sisinya. Tara dimomorekeun. Makanya ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun kebaikan yang dilakukan tidak besar, tidak banyak, misqala dzarrah khairan, seberat biji sawi, seberat atom, seberat ukuran yang terkecil. Berarti banyak sedikit, kecil besar, kecil sedikit, tetapi yaroh, yang melakukannya akan melihat balasannya. Inilah sebagai bukti asyakur, asyakir. Maka kita bisa bercermin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya yang ini. Apakah ada orang yang pernah berbuat baik kepada kita? Kantos, ya,
Ayat-ayat nu kantos. Apalagi yang sering berbuat baik kepada kita, ada tidak? Pasti ada. Bukan ada, mungkin banyak. Salah satunya siapa kira-kira? Yang berbuat baik, terus berbuat baik. Selain Allah, saja biti Allah saha. Orang tua. Semua anak pasti punya orang tua, tapi tidak semua orang punya anak. Sadayana jami gaduh ibu Rama, gaduh. Aya nu jumeneng keneh, aya nu tos teh aya, tapi garaduh pasti. Tapi tidak semua orang punya anak. Ada yang tidak diamanahi. Pernah tidak ibu kita, bapak kita berbuat baik? Bukan pernah lagi. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi ibu sudah jelas. Alhamlu mengandung. Setelah dikandung, dibagaimanakan si kandungan? Al-wad'u dilahirkan. Setelah dilahirkan, ar-radha disusui. Inilah 3 jasa ibu yang tidak dibarengi bapak gitu. Teu disarengan. Nuju hamil bu sekali sewang sareng bapak teh. 4 sasih teh burang bagi 2 pak aya nama. Putra kahiji maku abdi unggul 8 sasih teh. Aya nama orang 4,5 sewang. Bisa tidak? Tidak. Ngalahirkeun giliran bapak aya nama. Kamari ibu 10, tayanu ke 11 giliran bapak. Atau menyusui. Tidak. Makanya Allah mengingatkan kita. Jasa ibu secara khusus. Wa wassaynal insan biwalidayhi. Wa wassayna dan kami mewasiatkan, memerintahkan maksudnya. Al-insan kepada manusia. Tidak dibedakan, tidak dipilah-pilah, tidak dipilih-pilih. Kafir mukmin. Tidak, manusia. Biwalidai. Supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Jadi yang harus berbuat baik kepada ibu bapak itu khusus mukmin, khusus muslim, manusia. Berbuat baik kepada siapa? Ibu bapaknya. Ibu disebut tidak? Disebut. Bapak disebut tidak? Disebut. Jadi kepada ibu, kepada bapak. Ibu bapak. Tapi lihat lanjutan ayatnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu sudah disebut, bapak sudah disebut, tapi kemudian Allah hanya menyebut-nyebut ibu. Ibunya yang telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, dengan payah tambah payah. Sudah payah ditambah payah. Wapisoluhu, dan disapih. Bukan dalam waktu yang sebentar, tapi 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun itu 365 hari. 2 tahun berarti 365 kali 2. Tuh. Sabara jam. 365 kali 24 kali 2 berapa menit?
Kalikeun we kayak di buminya. Berapa menit? 2 tahun. Ibu bapak disebut dua-duanya, lalu disebut ibu secara khusus. Dalam ilmu ma'ani disebutnya dzikrul khos ba'dal am. Disebut khusus ibu setelah disebut umum ibu bapak. Berarti ibu disebut berapa kali, Bu? 2 kali. Umum dengan bapak, lalu khusus. Berarti ada apa? Perhatian lebih. Ada perhatian lebih kepada ibu. Lalu di akhir ayatnya Allah mengatakan anishkur li wali walidaik ilayyal masir. Huruf an itu apa maknanya? Dari 4 makna an, ada an asalnya ditasydid, an. Ada an huruf tafsir, temannya ae an. Ada an zaidah, ada an masdariyah. An yang mana yang dimaksud ayat ini? Kalau melihat tafsir-tafsir dan i'rabul Quran, an di sini adalah huruf tafsir. An yaitu ushkur. Berterima kasihlah kamu. Siapa kamu? Al-insan, manusia. Allah menyuruh langsung. Berterima kasihlah kamu. Li, kepadaku. Wali walidaik, dan kepada kedua ibu bapamu. Ilayyal masir, tapi tempat kembali hanya kepadaku. Berterima kasih mah kedah kaduaan, kepadaku dan kepada ibu bapamu. Duaan teh 3 lebet nama. Kepadaku 1, kepada ibu bapak 2. Tapi tempat kembali hanya kepada aku, kata Allah. Allah menyuruh kita, setiap manusia, untuk bercermin kepada Allah. 1, nama dan sifat Allah adalah syakur, syakir. Apa maknanya? Alladzi la yudhi'u indahu amala amilin. Allah tidak suka menyia-nyiakan di sisinya kebaikan seseorang. Kasayan salah saurang teh ku Allah teu aya nu dimomorekeun. Bari Allah teh masihan nikmat ka anjeunna teh. Masihan rezeki ketika dia berbuat baik. Da atos dipasihan rezeki ieu. Tos dipasihan nikmat ieu teu kitu. Tetap saja ada apresiasi tinggi dari Allah. Sekecil apapun. Maka kita bisa bercermin kepada Allah. Siapapun yang pernah berbuat baik, sekecil apapun, Allah itu selalu apa? La yudhi'u, tidak pernah menyia-nyiakan. Kira-kira kebaikan orang tua banyak sedikit. Seueur sakedik. Pasti banyak. Tekedah ditaroskeun deui. Berarti kita harus la yudhi'u, tidak boleh menyia-nyiakan. Dalam jatah umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar, berusaha untuk membalas. Berterima kasih. Dengan apa caranya? Banyak sekali. Tapi kalau disampaikan pada kesempatan ini tentu waktu tidak akan cukup. Tanagi urang nage, duka cekap, duka mual. Makanya tadi saya bacakan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadisnya nomor 10.
bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidahu. Seorang anak belum dikatakan membalas kebaikan orang tuanya. Seorang putra, seorang murang kalih teu acan dipandang, teu acan diklaim, teu acan dipenten, dinilai membalas kebaikan orang tuanya. Belum. Illa kecuali an yajidahu mamlukan. Si anak menemukan orang tuanya berstatus hamba sahaya. Ternyata ibunya atau ayahnya seorang hamba sahaya, budak belian. Payashtariyahu. Lalu sang anak membelinya dari majikannya, dari tuannya. Karena hamba saya ini mirip harta dibandingkan dengan mirip manusia. Ada kemiripan dengan harta. Ia menemukan ibunya atau ia menemukan ayahnya sebagai hamba sahaya, lalu ia membelinya dari majikannya, dari tuannya. Fayu'tikohu, lalu ia memerdekakannya. Menemukan orang tuanya sebagai hamba sahaya, lalu ia membelinya, lalu ia memerdekakannya. Barulah dianggap membalas kebaikannya. Dianggap setimpal. Naon teh dina basa murang kalih mah kapungkur. Remis gitu nan. Remis. Kan? Gedeg remis, setimpal. Tapi kalau belum seperti itu, la yajzi, tidak akan bisa membalas. Belum terbalas. Tapi kalau sudah seperti itu, baru alhamdulillah kebaikan ayah, kebaikan ibu sudah terbalas. Kenapa? Kita menemukannya sebagai hamba sahaya, lalu kita beli sepenuh harga, lalu kita merdekakan. Tapi kalau belum seperti itu, la yajzi. Tetapi kita berikhtiar meneladan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam nama dan sifat Allah, Syakur atau Syakir, yang maknanya adalah alladzi la yudhi'u indahu amala 'amilin, yang tidak pernah menyia-nyiakan di sisinya kebaikan seseorang, amal seseorang. Maka minimal sekurang-kurangnya kita tidak bersifat ukuk walidain, peperiheun. Naon peperiheun teh bahasa nasionalna? Kadah mikir heula. Peperiheun. Bahasa nasionalna teh kirang bara eta kenehnya. Peperiheun kirang bara naon atunya? Apa? Membalas tidak, peperiheun membalas tidak, atau tidak menyinggung, tidak menyayat hati dan perasaan mereka. Apa namanya menyayat, menyinggung orang tua? Dalam Quran, dalam hadis disebutnya ukukul walidain. Sering diterjemahkan ekstrim, Bu. Bukan es krim, ekstrim. Durhaka kepada ibu dan bapak. Dukapas duka henteu dihartoskeun durhaka. Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, kalau tidak salah juz 12 halaman 10.
Ukuk itu apa? Yang sering diterjemahkan dengan ekstrim tadi, durhaka. Kata beliau, suduru ma yata'azza bihil walidu min waladi min qaulin au fi'lin. Inilah ukuk. Kartos ya Bu? Tacan diterjemahkan dia. Kartos sebelum diterjemahkan? Apa? Oh belum. Diterjemahkan ge? Mudah-mudahan kartos. Ukuk itu apa? Suduru, muncul. Ma yata'azza bihil walidu, sesuatu yang menyakiti orang tua. Keluar, muncul apa yang menyakiti orang tua. Dari mana munculnya? Bukan dari tetangga, Bu. Bukan dari orang lewat, bukan dari orang jauh, bukan dari Netanyahu bahkan. Kenal Netanyahu teh? Bukan? Saha? Oh iya. Jahlun teu upami teu terang? Teu anu kitu mah. Dari mana munculnya yang menyakiti orang tua itu? Min waladihi, dari anak. Dari anak muncul sesuatu yang menyinggung, yang menyakiti orang tua. Min qaulin, baik kata-kata, au fi'lin, atau perbuatan. Itulah ukuk. Sering diterjemahkan durhaka. Sarusim kuring selalu ekstrim durhaka. Sanes durhaka, anak melontarkan kata-kata yang membuat hati orang tua tersinggung. Anak melakukan satu perbuatan yang membuat perasaan orang tua tersayat hatinya. Itulah ukuk. Peperiheun. Tuh, masih bingung Bu, bahasa nasionalnya apa peperiheun? Perih teh pedih, peperiheun. Sebelum kita membalas, katakanlah untuk membalas terlalu jauh. Kalau anak tangga, entah berapa ratus atau ribu anak tangga lagi menuju membalas, maka sekurang-kurangnya adalah kita menahan diri dari ukuk. Jangan sampai ada kata-kata kita yang menyakiti dan menyinggung orang tua. Jangan sampai ada perbuatan kita yang membuat hati dan perasaannya tersayat. Tapi alangkah lebih baik kalau kita mampu meniru Allah pada nama dan sifat yang tadi, syakur atau syakir, alladzi la yudhi'u indahu amala amilin, yang tidak suka menyia-nyiakan di sisinya kebaikan seseorang. Borora Ahmah, Ibu Rama, ada orang satu kali berbuat baik, tapi kalau meniru nama dan sifat Allah tadi, pasti dicari itu. Di mana alamatnya? Bade naon? Dipilari teh. Ingin tidak menyia-nyiakan kebaikan siapapun, sekecil apapun. Mudah-mudahan satu hadis, riwayat siapa tadi Bu? Kalau tidak tahu riwayat siapa, Jahlun tidak. Ulan? Jahlun sanes, pamit terang riwayat saha? Sanes satunya anu kitu mah nya. Iya, riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab apa tadi? Kalau tidak tahu kitab apa, Jahlun tidak. Sanes lah gitu mah. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dari siapa diterimanya? Abu Hurairah. Piraku terang Abu Hurairah. Nomor berapa tadi? Nomor 10. Upami itu terang nomor sabaraha Jahlun sanes. Sanes lebih ka kitu mah.
Riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari Abu Hurairah nomor 10. Apa isinya? La yazzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan payashtariyahu wa yu'tiqahu. Seorang anak belum membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia menemukan orang tuanya sebagai hamba sahaya, lalu dia membelinya, lalu memerdekakannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, termasuk untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Lebih mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya, dengan memahaminya secara tepat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.